Hai Tribuners, Anda sedang menyaksikan Travel Update bersama saya, Siska Mawaski. Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilepaskan dengan kopi. Hal ini juga membuat sejumlah pelaku UMKM di sana mendirikan berbagai kedai kopi dengan beragam konsep dan juga tema. Termasuk di Kota Mataram, di sana ada sebuah kafe bernama Tua Kawa Coffee and Roastery. Lalu seperti apa keseruan berwisata kuliner di sana? Sudah ada rekan kami dari Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo Sirtu. Ya, Sirtu belum terdengar suaranya. Halo Siska, ya maaf. Ya, oke, Sirtu silakan dengan laporannya. Ya, para Tribuners yang jalan-jalan ke Mataram atau yang sudah tinggal di Lombok dan ingin menikmati kopi untuk nongkrong sama teman-temannya juga ada di Mataram. Salah satu yang bisa Anda kunjungi ya ini di Tua Kawa Cafe. Dan di Tua Kawa ini berada di kawasan Jalan Gunung Kerinci ya. Lokasinya ada di kawasan perkantoran di sini, tapi juga dan berada di pinggir jalan, tetapi tidak terlalu bising dan lokasinya cukup strategis dan mudah ditemui. Kafe ini memang kalau dulu sebelumnya juga pernah menjadi kantor Bawaslu Kota Mataram, sehingga cukup familiar di kalangan media kan sering liputan ke tempat ini. Dan suasana di kafe Tua Kawa Cafe ini sendiri cukup nyaman dan asik ya, karena berada di jalan dan aksesnya sangat mudah, tapi tidak terlalu bising dengan lalu lalang kendaraan, dan karena jalannya juga tidak terlalu ramai seperti jalan protokol ya. Dan bangunan rumah tua yang menjadi lokasi kafe ini juga ditata dengan cukup menarik tanpa menghilangkan nuansa klasiknya. Dan pengunjung di sini bisa nongkrong di ruangan terbuka di halaman rumah tua sembari menyeruput kopi tentunya. Dan suasana cukup sejuk karena desain kafe menunjukkan konsep alami dengan dominasi batuan alam dan dikelilingi oleh taman hijau. Bagi yang ingin menikmati kopi di dalam ruangan juga di sini ada rumah tua yang dengan nuansa klasik juga bisa disediakan oleh pengelola kafe untuk menikmati kopi di sini. Bahkan di tempat ini juga disediakan ruang meeting, ada ruang meeting kecil dan ada yang skala besar, karena memang pengelola kafe ini mendesain atau menyasar kalangan profesional muda, pengusaha dan anak muda untuk nongkrong di tempat ini. Jadi suasana cukup asik lah untuk bersama rekan kerja maupun sama kolega untuk menikmati kopi di tempat ini. Oke, jadi ini tempatnya sangat nyaman untuk ngopi sekaligus berbincang dengan teman kantor ya, ataupun teman sepermainan, dan juga lokasinya juga strategis. Nah, apa yang membedakan antara kafe ini dengan kafe-kafe lainnya di Mataram? Ya, selain tempatnya nyaman dan representatif untuk pertemuan ya, kafe ini juga memiliki keunggulan dari sisi produk kopinya. Kopi yang disajikan di tempat ini merupakan kopi-kopi lokal pilihan yang dari NTB, baik dari yang berasal dari para petani dari Pulau Lombok maupun kopi dari Pulau Sumbawa. Nah, kopi ini pun diberi nama Tua Kawa, yaitu diambil dari bahasa Sumbawa yang artinya tua, itu tua ya sebutannya, hutan atau belantara, kemudian kawa itu artinya kopi ya, jadi istilahnya belantara kopi lah, ingin menunjukkan bahwa Lombok juga merupakan NTB merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang tidak kalah dengan daerah lain. Nah, kopi-kopi ini diambil dari beberapa daerah, Siska. Para Tribuners bisa menikmati kopi yang berasal dari daerah Gangga di Lombok Utara, kemudian juga Sembalun, dari kopi-kopi daerah Suele di Lombok Timur, kemudian juga kopi dari
Narmada di wilayah Lombok Barat. Sementara kalau kopi yang berasal dari Pulau Sumbawa diambil dari wilayah Kecamatan Batu Lanteh ya, dan seperti kopi Tepal tentunya yang cukup dikenal di sini. Dan biji-biji kopi pilihan ini kemudian diambil langsung dari petani oleh pemilik kafe dan diproses di tempat ini. Nah, istimewanya kita di tempat ini juga bisa melihat langsung ya bagaimana proses roasting kopi, green bean-nya masih bentuk biji kopi mentah kemudian menjadi kopi yang bisa dikonsumsi, baik kopi dalam bentuk biji yang sudah di roasting maupun dalam bentuk bubuk. Nah, itu kita bisa belajar banyak, bisa berdiskusi juga tentang kopi dengan para barista yang ada di sini. Oke, nah ini dengar-dengar selain kita bisa membeli kopi yang bisa langsung diminum, kita juga katanya bisa nih beli kopi dalam bentuk bijian dan bubuk. Apakah benar, Sirto? Ya, benar sekali. Tribuners yang mampir ke tempat ini juga selain membeli kopi dalam bentuk yang sudah diseduh, misalnya juga bisa membeli kopi dalam bentuk kopi yang sudah di roasting bijian ya, atau juga yang sudah dalam bentuk bubuk. Dibungkus di sini juga dikemas menjadi cukup menarik dan kualitasnya pun dijamin cukup bagus ya. Menurut pemiliknya juga di tempat ini mereka pernah melayani pelanggan dari salah satu pelanggan dari New Zealand dan mereka tertarik setelah mencicipi kopi yang diproduksi di Tuakawa Kopi ini dan mereka dikirimkan ke New Zealand dan itu menunjukkan bahwa kopi khas NTB, Lombok dan Sumba itu cukup bisa bersaing di antara kopi-kopi di luar maupun di Indonesia. Ya. Oke, jadi menarik sekali bagi para pecinta kopi pasti khususnya di Kota Mataram wajib ke tempat ini ya, Sirto ya. Lalu selain kopi, adakah menu lain yang dihadirkan dalam kafe tersebut? Ya, selain kopi, tentu saja karena menyasar banyak kalangan juga di tempat ini menyajikan beberapa menu minuman lain, misal dari seperti green tea, minuman coklat dan jus buah dan sebagainya lah. Tentu kemudian juga dengan cemilan dan makanan yang seperti biasa seperti nasi goreng, mie goreng dan sebagainya untuk menemani teman nongkrong lah di sini. Snack dan makanan tersedia untuk para tribuners yang ingin mampir ke sini. Oke, jadi buat tribuners yang di rumah yang pengen mampir tapi tidak suka kopi masih punya menu lain ya yang dihadirkan gitu ya? Betul sekali. Nah, Sirto ini ngomong-ngomong, kalau misalnya untuk tempat kuliner nih biasanya yang ditanya soal harganya nih. Nah, Sirto bisa dibocorkan harga dari menu-menu tersebut berapa aja nih? Ya, menu harga makanan dan minuman di Tuakawa Coffee and Roastery ini cukup bersaing lah. Untuk kopi sendiri mulai harga 15.000 sampai 25.000 tergantung variasi sajian kopinya ya tentu ya. Kemudian kopi dalam bentuk bijian atau bubuk antara 50.000 sampai 350.000. Nah, nanti kan pasti ada variasi-variasi harga karena tergantung jenis dan kualitas kopi yang dibeli gitu. Dan untuk menu makanan bervariasi juga antara 28.000 hingga 35.000 rupiah. Itu standar harga yang untuk di Mataram masih cukup terjangkau di kalangan tribuners dan kalangan muda tribuners yang ingin jalan-jalan ke sini. Oke, Sirto ada tambahan yang mungkin disampaikan? Ya, berikut wawancara saya dengan Hendra Kusuma, owner representatif di Tuakawa Coffee. Kami beroperasi sudah lebih kurang 6 bulan ya. Nah, Tuakawa sendiri itu filosofinya sebenarnya bahwasanya di NTB ini sesungguhnya gudang kopi. Nah, Tuakawa sendiri artinya itu belantara kopi.
tua itu belantara atau hutan, kopi kawa sendiri itu artinya kopi, artinya belantara kopi. Nah, NTB, Sumbawa, dan Lombok itu kaya akan jenis kopi. Makanya kami Tua Kawa ini hanya khusus menjual kopi-kopi berkualitas hasil produk petani-petani lokal kami di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ada Arabica, ada Robusta, dan itu kami menjaga kualitas dari sejak awal petik kopi dan proses-proses selanjutnya sampai diseduh dan orang-orang meminumnya, artinya sampai end user. Nah, konsep Tua Kawa sendiri ini, karena ini rumah tua ya, kita lihat ini vintage sekali, dan di sini sangat represent sekali untuk meeting, nongkrong, meeting ya. Kami punya ruang meeting ada 3 yang bisa dipakai untuk customer kami, dan kopi kami menyediakan berbagai jenis kopi ya, terutama kalau dasarnya itu ada Robusta, ada Arabica yang punya taste sendiri-sendiri Arabica. Baik, terima kasih Sirto atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik Tribuners, demikian travel update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan travel update berikutnya untuk informasi terkait wisata di kota Anda. Selalu jaga kesehatan di tengah pandemi, jangan kendor dalam penerapan protokol kesehatan. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.